Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Bagaskara Wirayuda dengan NIM 1932162. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan apa itu kesalahpahaman dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Oke. Konsep Islam rahmatan lil alamin. Umat Islam yang berada di Indonesia sama seperti umat-umat Muslim yang berada pada belahan negara lain. Yang memiliki kesamaannya itu, mereka memiliki panduan akhlak yang sama yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, pada realitanya, nilai-nilai tersebut tidak selalu diamalkan dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Seluruh ajaran agama tersebut kebanyakan digunakan sebagai sebatas konsumsi dan juga sebagai suatu pengetahuan yang baru, tanpa mengamalkan ajaran-ajaran tersebut. Nah, pada presentasi kali ini saya akan memberikan beberapa contoh tentang kesalahpahaman dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah Islam membolehkan kekerasan. Ini adalah suatu kesalahan yang biasanya menjadi dasar serangan oleh orang-orang atau komunitas Islamofobia kepada kita sebagai umat Muslim. Padahal telah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kumpulan surah Al-Maidah ayat 32. Terus yang kedua ada semua umat Islam merupakan bangsa Arab. Ini adalah contoh kesalahpahaman dalam Islam karena agama Islam bukanlah sebuah ajaran yang ditujukan untuk suatu ras, bangsa ataupun suatu negara. Mungkin dalam faktanya adalah Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan juga Nabi Muhammad SAW merupakan bangsa dari keturunan Arab. Tapi fakta-fakta itu tidak bukan berarti bahwa seluruh umat Muslim berasal dari Arab. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center yang menyebutkan bahwa 62% umat Islam bertempat tinggal di benua Asia. Di antaranya adalah Indonesia, India, dan Pakistan. Contoh kesalahpahaman yang ketiga adalah menindas wanita. Dalam ajaran Islam, seorang wanita diberikan posisi yang sangat khusus dan sangat terhormat. Seperti analogi yang sering kita dengar yaitu surga berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Nah, dari analogi tersebut saja kita sudah tahu bahwa kita seharusnya menghormati setiap wanita, menghargai setiap wanita karena wanita itu diberikan posisi yang sangat khusus dan sangat terhormat. Dalam Islam, setiap wanita diberikan hak formal dan juga hak dalam pendidikan. Setiap perempuan memiliki hak untuk menerima ataupun menolak suatu lamaran pernikahan. Seperti yang kata riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, perlakukanlah wanita dengan sebaik mungkin. Dari sini kita sudah mengerti bahwa wanita, apalagi ibu kita sendiri, kita harus memperlakukannya dengan baik. Karena kita akan
mendapatkan balasan di kemudian hari. Nah, dari tiga hal tersebut yang sudah saya jelaskan itu merupakan kesalahpahaman dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Dan juga mungkin saya bisa memberitahu beberapa cara agar kita tidak menyimpang dari konsep Islam rahmatan lil alamin yang benar. Yang pertama adalah seluruh umat muslim perlu untuk memahami kewajibannya untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, selalu memperdalam ilmu agama. Selalu memperdalam ilmu agama ini bisa kita bisa melihat seperti kajian, ceramah, atau kita bisa datang ke suatu pengajian. Dan seperti yang ketiga ini adalah seorang muslim dianjurkan belajar agama secara berkelompok. Nah, dari dua dan tiga ini memiliki kaitan karena 2 dan 3 karena seorang muslim dianjurkan belajar agama secara berkelompok dan mengikuti pengajian. Nah, kita bisa meningkatkan ilmu agama kita dengan mengikuti pengajian-pengajian tersebut. Kemudian di slide terakhir ada arti Islam. Di sini disebutkan bahwa Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya yang bertujuan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Islam merupakan suatu rahmat dan juga petunjuk bagi seluruh umat manusia yang hidup di dunia yang fana ini. Seperti riwayat seperti surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maksudnya ayat di sini adalah Islam menjadi rahmat bagi seluruh manusia di dunia karena Nabi Muhammad SAW membawa syariat dan ajaran di mana ketika seorang menghafal ajaran-ajarannya, maka ia akan bahagia di dunia dan akhirat. Karena Islam akan mendatangkan rahmat bagi ahli dunia dan bagi kaum mukmin. Ya, terima kasih karena telah melihat video ini atau mendengarkan presentasi ini. Mungkin masih banyak kekurangan di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.